Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sunan Kudus menjalankan tugas kerajaan. Sunan Kudus adalah seorang wali Allah yang menjabat sebagai senopati atau panglima perang kerajaan Demak Bintoro. Pada suatu hari, beliau mendapat tugas untuk menghukum Ki Ageng Pengging, seorang murid Syekh Siti Jenar, yang membangkang atas panggilan Raden Patah selaku Sultan Demak Bintoro yang sah. 3 tahun sebelum diberikan tugas kepada Sunan Bonang, Raden Patah sudah mengutus orang kepercayaannya, yaitu Patih Wanasalam, untuk menemui Ki Ageng Pengging. Tujuannya adalah untuk meminta ketegasan dan sekaligus memperingatkan akan sikap pembangkangan Ki Ageng Pengging atas panggilan Sultan Demak Bintoro. Patih Wanasalam yang menemui Ki Ageng Pengging itu masih memberi waktu 3 tahun untuk berpikir tentang sikap bandelnya itu. Waktu 3 tahun telah habis. Ki Ageng Pengging tidak juga mau menghadap ke Demak. Akhirnya Raden Patah atas nama Sultan Demak mengutus Sunan Kudus untuk memberi hukuman bila benar-benar Ki Ageng Pengging membangkang. Ki Ageng Pengging yang sebenarnya berkedudukan sebagai penguasa Pengging itu telah lama tidak mengurusi pemerintahan kadipaten. Dia menampakkan diri sebagai petani biasa yang menjadi guru agama beraliran sebagaimana gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Maka itulah bagi Sunan Kudus mengenai perihal Ki Ageng Pengging sangat membingungkan dan memeningkan kepala. Sebenarnya Sunan Kudus mempunyai hak yang penuh untuk membawa sejumlah pasukan kerajaan, tetapi dipikir-pikir sangat tidak pantas kalau hanya menghadapi seorang santri desa dengan berpasukan sebanyak itu. Karena yang dihadapi itu seorang santri, Sunan Kudus pun akhirnya memutuskan untuk menemui Ki Ageng Pengging diri, harus sebagai santri juga. Dalam bepergiannya ke Pengging, beliau hanya membawa 7 orang muridnya yang pilihan. Mereka semuanya hanya berpakaian sebagaimana santri biasa, tetapi di balik pakaian itu setiap mereka mempunyai kemampuan melebihi kemampuan 10 prajurit. Walaupun demikian, Sunan Kudus bersama ke-7 orang santrinya selalu waspada dan berhati-hati. Ki Ageng Pengging tidak bisa dianggap remeh begitu saja, karena dia nampaknya sebagai seorang petani dan santri, tetapi sebenarnya para prajuritnya masih tetap setia. Keperwiraannya mereka sembunyikan di balik itu semua. Bisa saja sewaktu-waktu Ki Ageng Pengging membutuhkan, mereka pasti bergerak menggunakan keahliannya sebagai prajurit kerajaan. Sunan Kudus bersama murid-muridnya terus berjalan menuju Pengging. Di satu tempat di sebelah utara Kali Cemara, hari sudah malam. Maka mereka harus bermalam untuk istirahat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sunan Kudus tidak mau bermalam di desa. Beliau menyuruh murid-muridnya untuk mendirikan kemah di hutan sebagai tempat mereka bermalam. Pada tengah malam itu, Sunan Kudus memerintahkan muridnya membunyikan bende Kiai Sima, bende pusaka peninggalan mertuanya yang berupa gong kecil. 3 kali pukulan bende itu menimbulkan suara sebagaimana suara auman singa.
Demikianlah suara auman singa terdengar sampai ke desa-desa sekitarnya secara terus-menerus hingga hilangnya fajar. Para penduduk merasa cemas-cemas gelisah karena ketakutan. Semalaman mereka tidak bisa tidur, semuanya berjaga-jaga kalau singa itu masuk ke desa dan mengamuk. Setelah pagi datang, ternyata tak ada seekor singa pun yang nampak bekasnya masuk kampung. Para penduduk jadi penasaran, ingin membuktikan suara apa sebenarnya semalaman itu. Mereka beramai-ramai memasuki hutan untuk membuktikan. Semua semak-semak di hutan itu dilacaknya, namun mereka tak menemukan seekor singa pun. Di dalam hutan itu mereka hanya menemukan 8 orang berpakaian santri, yang seorang berjubah putih tak lain Sunan Kudus. Kepada Sunan Kudus mereka menanyakan tentang suara seperti auman singa itu. Sunan Kudus mengatakan bahwa dirinya bersama 7 orang muridnya semalaman tidur di hutan, tapi tidak mendengar suara apa-apa serta tidak melihat seekor singa pun berada di hutan itu. Para penduduk menjadi heran dibuatnya, padahal semua penduduk mendengar dengan jelas akan suara auman singa dari arah hutan ini. Tetapi orang yang semalaman berada di hutan justru tidak mendengarnya. Kemudian atas saran Sunan Kudus, sampai sekarang tempat Sunan Kudus bermalam itu dinamakan Desa Sima, karena para penduduk mendengar suara auman singa yang sebenarnya adalah suara Bende Kiai Sima. Sunan Kudus meneruskan perjalanannya dan akhirnya mereka sampai ke Desa Pengging. Di perbatasan desa, Sunan Kudus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu. Beliau seorang diri masuk Desa Pengging menuju rumah Ki Ageng Pengging alias Kebo Kenongo. Di depan pintu muka rumah Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus mengucapkan salam dan keluarlah seorang pelayan seraya menanyakan siapa dan dari mana tuan ini. Saya utusan Tuhan, datang dari Demak ingin menemui Ki Ageng Pengging, jawab Sunan Kudus yang memang sengaja mengucapkan kata-kata aneh, karena Syekh Siti Jenar gemar kepada kata-kata sebangsa itu. Maaf Tuan, beliau berpesan saat-saat ini tidak dapat menemui seorang pun tamu, ujar pelayan itu dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku mengerti, kata Sunan Kudus. Tapi sampaikan dulu pesanku kepadanya. Kalau Ki Ageng Pengging merasa benar-benar beriman, pasti mau menemui dan menghormati tamunya. Pelayan itu pun masuk dan menyampaikan kata-kata Sunan Kudus tadi. Ki Ageng Pengging diam sesaat. Dengan demikian, Ki Ageng Pengging keluar dan mempersilahkan Sunan Kudus untuk masuk. Sunan Kudus masuk dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Ki Ageng Pengging menyuruh istrinya untuk menyiapkan jamuan. Setelah keduanya saling menanyakan keadaannya masing-masing, baru Sunan Kudus menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Ki Ageng, saya hanya sekedar mengemban perintah Sultan Demak untuk menanyakan ketentuan pilihan Ki Ageng, di luar atau di dalam, dan apakah di atas atau di bawah, tanya Sunan Kudus. Maksud ucapan Sunan Kudus itu ialah minta ketegasan Ki Ageng Pengging. Adakah dia masih di dalam wilayah Demak atau di luar Demak? Dan maksud di atas atau di bawah, mana yang lebih disuka Ki Ageng, menjadi raja atau rakyat? Ki Ageng Pengging yang memahami pertanyaan itu mengatakan bingung dan pusing kalau disuruh memilih, karena dia merasa bahwa semua itu adalah hak miliknya.
Sunan Kudus nampak hanya mengangguk-angguk kepalanya. Beliau memahami bahwa jawaban Ki Ageng Pengging yang menunjukkan tidak ada pengakuan atas Kesultanan Raden Patah. Walaupun sudah jelas jawaban Ki Ageng Pengging, namun Sunan Kudus tidak mau terburu nafsu. Beliau masih ingin membuktikan kebenaran Ki Ageng Pengging sebagai pengikut yang setia kepada aliran ajaran Syekh Siti Jenar. Sekali lagi maaf Ki Ageng, adakah benar berita yang sampai kepada saya bahwa Ki Ageng bisa hidup di dalam mati dan mati di dalam hidup? Tanya Sunan Kudus. Itu terserah yang mengucapkan, jawab Ki Ageng. Kenyataannya memang begitu. Aku menurut apa prasangkaanmu? Aku kau anggap santri, boleh jadi memang aku seorang santri. Kau anggap raja, sebenarnya aku keturunan raja. Kalau kau anggap rakyat, ya aku ini rakyat. Dan kau anggap Allah, memang aku ini adalah Allah. Mendengar akhir ucapan Ki Ageng Pengging, hati Sunan Kudus terasa seakan-akan dirobek-robek. Kalau benar begitu, saya ingin melihat buktinya, kata Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging menyahut, jika memang itu yang menjadi kehendak Sultan Demak, aku menurut saja. Karena tidak mati seorang tanpa sebab musabab, maka buat sebab akan kematianku. Tapi ingat, jangan melibatkan orang lain, cukup aku saja yang mati. Tusuklah siku tanganku ini. Dengan niat menghilangkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu, Sunan Kudus menusuk siku Ki Ageng dengan sebilah keris kecil. Seketika itu juga Ki Ageng Pengging mati dalam keadaan duduk tanpa mengeluarkan darah setetes pun. Setelah itu, Sunan Kudus bersama-sama murid-muridnya pergi meninggalkan desa itu. Dan di rumah Ki Ageng terdengar jerit tangis istrinya yang tahu bahwa suaminya sudah tidak bernyawa lagi ketika Nyai Ageng hendak menghidangkan jamuan. Para penduduk berlari-lari datang ke rumah Ki Ageng. Setelah tahu pimpinannya mati terbunuh, mereka mengadakan pengejaran terhadap Sunan Kudus. Kurang lebih 200 penduduk bekas prajurit dan perwira yang dipimpin seorang bekas senopati Pengging, semuanya bersenjata mengejar Sunan Kudus. Mengetahui hal itu, Sunan Kudus beserta murid-muridnya berhenti di sebuah pohon sambil menunggu kedatangan orang-orang yang mengejarnya. Setelah nampak dekat, Sunan Kudus menabuh pende Kiai Sima. Pende berbunyi, tiba-tiba muncullah ribuan prajurit Demak berlarian ke arah timur. Melihat itu, orang-orang Pengging segera mengejarnya. Tetapi tak lama kemudian para prajurit Demak itu lenyap dengan begitu saja. Orang-orang Pengging tertegun menyaksikan kejadian itu. Mereka kehilangan ingatan menghadapi kesaktian Sunan Kudus. Setelah ingat kembali, barulah mereka menyadari bahwa yang dihadapi adalah Sunan Kudus, Senopati Demak Bintoro, serta Senopati Wali Songo yang sudah kondang kawilang-wilang akan 1001 kesaktiannya. Maka itulah mereka akhirnya kembali pulang untuk menyelesaikan jenazah pimpinannya yang setelah dinasihati oleh Sunan Kudus. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wali Allah Sunan Kudus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.